Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, untuk di video kali ini ya, Madia akan menanggapi argumen dari room MKC ya, si Kucluk ini dengan kawan-kawannya lagi berdiskusi di live. Oleh karena itu langsung saja ya kita tanggapi nanti, karena dia ini berbicara tentang ajaran Islam ya, yang coba untuk dihujat, dijelek-jelekan. Ya biasalah pengikut Paulus ya. Oke, kita langsung saja tanggapi nanti. Oke, go. Biarin aja, saya ketawain aja. Masa jin mengintimidasi anak-anak Tuhan, ya kan? Iya. Namanya aja jin, ya. Jin itu adalah setan. Iya. Dan yang lucunya Pak Kece, jin-jin yang ada di seberang itu, mereka percaya jin itu ada jin baik, kan goblok. Iya. Masa jin ada jin baik? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat argumen dari para pengikut Paulus ya, dari room Pak Kece ini dan kawan-kawan ini mencoba untuk berbicara tentang jin ya. Nanti Madia jelaskan tentang jin. Oke, go. Goblok memang ajaran padang pasir ini. Tolol memang itu mereka itu. Ya, jadi apa yang Pak Kece sampaikan tadi, jin-jin ini memang jin-jin yang haus darah ini Pak Kece. Iya. Mereka kepanasan tuh kalau dibongkar jin-jin. Tapi lucu juga ya Pak Kece ya. Kok mereka bisa percaya sama jin-jin? Ya. Oke ya, kita tanggapin ya. Nah, di sini sebenarnya bagaimana sih tentang jin di dalam Islam ya? Mengenai jin di dalam Islam itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang mana juga mereka juga diperintahkan untuk beribadah ya, menyembah kepada Allah. Jadi posisi jin dalam hal ini sama dengan posisi manusia, hanya saja alamnya yang berbeda. Nah, kemudian para pengikut Paulus ini mencoba untuk berbicara makna yang lain tentang jin ya. Dia menyangka jin itu disamakan dengan iblis ya. Ya, jin itu mereka coba samakan dengan setan. Ini berbeda pengertiannya, pemahamannya di dalam Islam. Nah, ini yang mereka nggak bisa pelajari ya, nggak bisa pahami. Sebenarnya masalah jin ini di ajaran Bible mereka nggak diajarin, nggak ada pengertian jin ini. Cuma mereka ini berburuk sangka saja, menyamakan jin itu dengan iblis, dengan Lucifer, dengan makhluk-makhluk yang jahat. Ini nggak fair ya, mereka ini nggak fair. Karena di dalam Islam makhluk yang jahat itu pun sudah diketahui, namanya pun ada, yaitu iblis. Ya, iblis ini makhluk yang sangat jahat, dan setan iblis inilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh pengikut Paulus, tapi mereka mencampur adukan dengan jin. Nah, ini suatu yang jahat sekali ya dalam posisi ini ya. Kita lanjut dulu ya. Ini aja dikerumuni jin. Aduh. Maksudnya itu berdesakan Pak Kece, dikerumuni gitu ya, kiri kanan depan belakang atas bawah mengurumuni gitu ya. Lah iya, itu nggak boleh. Itu dia. Jin. Iya. Pak Kece satu-satunya nabi yang merasa dirinya dikerumuni jin. Aduh. Oke, kita tanggapin ya. Nah, ini mereka ketawa-ketiwi tentang jin ya. Padahal kalau dilihat di ajaran mereka, ya Anda bisa lihat itu di dalam Yohanes 13 ayat 2 ya. Yang mana pada posisi ini iblis membisiki Yudas sehingga terjadilah penyalipan Yesus. Nah, ini berarti guna jin itu, walaupun jin jahat itu berguna di ajaran mereka. Itu gunanya pada
pada saat Yudas dibisiki iblis, maka menjuallah Yudas ini Yesus itu. Nah, ini adalah peran iblis dalam penyalipan. Seandainya tidak ada iblis menyalip itu, maka tidak terjadi penyalipan Yesus Yesus ini Tuhan mereka. Nah, ini berarti dalam posisi mereka ketawa ketiwi tentang jin, mereka dalam hal ini juga mentertawakan kitab suci mereka, Bible mereka di Yohanes 13 ayat 3 ya. Oke. Kita bisa lihat itu di mana pada waktu Yesus dan kami murid-muridnya sedang makan malam bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya ia menjual Yesus. Bagaimana ini? Iblis menjual Yesus, membisiki Yudas ini. Nah, ini kan berperan, ini jin ini, iblis ini berperan. Nah, ini yang dihujat para pengikut Paulus ini ya. Oke, sambil kita melihat data-data yang lain yang bagaimana iblis ini juga mampu berkuasa ya. Mereka membawa tamasya Yesus ini keliling-keliling ya. Mari dia tunjukkan ayatnya ya di dalam Bible mereka ini. Mari dia tunjukkan. Oke, go. Baik, saudara-saudaraku ya. Kembali sini sebelum dia tampilkan bukti bahwa Tuhan mereka malah dibawa keliling-keliling, dicobai oleh jin atau iblis ini. Tuhan mereka, kalau dalam posisi Nabi Muhammad itu didatangi jin, kemudian jinnya masuk Islam, tapi ternyata Tuhan mereka ya Yesus itu malah dicobain iblis dan tidak dimasukkan ke dalam Kristen. Nah, ini bedanya. Anda bisa menilai mana yang lebih dalam posisi ini ya. Apakah yang bisa didatangi jin kemudian jinnya masuk Islam, atau yang didatangi jin atau iblis ini kemudian iblisnya itu nggak bisa ditaklukkan, malah dibawa keliling-keliling Tuhannya. Nah, ini Madia tunjukkan buktinya. Tapi sebelumnya Madia tampilkan dulu ya diskusi mereka sebelum Madia kupas semuanya ya. Oke, go. Saya nggak pernah lihat itu Musa dikerumuni jin. Ya, Abraham, Ishak, Yakub nggak pernah itu mengerumuni jin, atau Daud, Salomo, Isai, ya, Hizkia. Iya. Dasar nabi palsu itu dikerumuni jin itu. Aduh. Itu Pak Kace, si Juma itu tuh. Oke. Nah, ini ya dari diskusi mereka ya. Ini orang yang bernama Timotius ya. Oke, langsung saja ya. Kalau dia mencoba untuk menghujat ya ajaran Islam, terutama yang berbicara tentang jin ya, tentang makhluk-makhluk yang di dalam Islam itu juga jin pun dibedain, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Tetapi dalam posisi mereka ini sudah tidak ada ajarannya tapi menghujat gitu loh. Seharusnya kan yang benar itu di ajaran mereka itu ada jinnya, tapi di ajaran mereka nggak ada. Tetapi mereka sudah menghujat jin ini, malah menyamakan dengan makhluk yang lain. Ini kan suatu kebodohan lah namanya ya, kebodohan kalau dalam posisi ini. Dalam posisi ini bahkan bila kita lihat di ajaran mereka, di dalam Bible mereka itu banyak sekali yang menunjukkan Tuhan mereka itu apakah bisa dikatakan Tuhan itu berkuasa atau kuat. Kalau malah jin iblis ini membawa keliling Tuhan mereka gitu loh. Ini pembuktiannya ya, kita buktikan. Ini Madia tampilkan dulu dasar-dasarnya ayatnya ya. Madia minta bantuan mesin ini untuk membacakannya. Oke. Yesus dibawa dan dicoba oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4:1. Nah, sudah saja di Matius 4:1 kita bisa lihat Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Bagaimana Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta malah kalah sama iblis, dibawa keliling-keliling. Seharusnya kan ya janganlah Tuhan kok merendahkan derajatnya seperti ini gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Matius 4:1. Jika Yesus itu Tuhan, mestinya Tuhanlah yang mencobai iblis, bukan sebaliknya. Sangat tidak rasional jika Tuhan harus dicobai oleh iblis. Sebagai seorang nabi atau rasul, tentu sangat wajar jika Yesus dicobai iblis karena dia hanya seorang yang diutus oleh Tuhan. Nah, kita dengar sendiri ya bagaimana posisi ini ya, kita bisa lihat. Nah, kemudian Yesus berpuasa dan lapar dalam posisi ini. Anda bisa lihat sendiri apakah Tuhan itu harus dalam posisi ini
bisa lapar, bisa berpuasa di Matius 4 ayat 22. Kemudian iblis membawa Yesus. Nah, ini iblis membawa Yesus lah, saudara-saudaraku ya. Itu dalam posisi ini iblis membawa Yesus ini unik juga kita dengarin ya. Yesus membawa iblis, kita dengar nih, ntar. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu Tuhan harus berpuasa dan merasa lapar. Yang berpuasa dan merasa lapar adalah sifat manusia. Kurang dari P lebih besar dari setiap yang berpuasa dan lapar. Pasti bukan Tuhan. Kurang dari P lebih besar dari Yesus berpuasa dan merasakan lapar. Berarti Yesus bukan Tuhan. 8. Oke, kita lihat ya. Iblis membawa Yesus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Matius 4 ayat 5. Anda bisa lihat, ini kuasa iblis jin ini yang diketawakan oleh para pengikut Paulus ini ya. Ini MKC dan kawan-kawan ini, mereka menyepelekan ini Tuhan mereka gitu loh. Berarti Tuhan mereka tidak kuasa, malah yang mengatur, yang membawa keliling-keliling itu sampai ke bait suci, di bubungan bait suci itu malah iblis. Ini kan aneh nih. Apakah iblis ini teman mereka atau kawan mereka, kok malah membawanya berkeliling-keliling seperti ini gitu loh. Ini kan menandakan posisi yang Anda bisa nilai sendiri gitu loh. Kita lihat ini, Tuhan mereka kembali dibawa keliling-keliling oleh iblis ya. Ini pembuktiannya. Kita dengar kembali ini. Ini ayatnya dibawa ke gunung nih. Nah, coba lihat. Yesus dibawa iblis ke gunung ya. Kita lihat ya, ini ya. Yesus dibawa iblis ke atas gunung. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Matius 4:8. Seandainya Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia bisa dibawa-bawa oleh iblis. Apalagi sampai ditempatkan oleh iblis di atas gunung yang sangat tinggi. Oke, nah dengerin ya Pak Timotius ya. Kalau Anda mendatangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu didatangi jin, kemudian dia melihat Nabi Muhammad sholat dan jinnya masuk Islam. Ini kan keistimewaan. Sedangkan di ajaran Anda, Tuhan Anda saja dibawai oleh iblis, jin itu keliling-keliling kemana-mana. Ini menandakan Tuhan Anda itu apa, maha kuasa seperti itu Tuhan. Tuhan kok dicobai iblis gitu loh ya. Kita lihat ya. Sedangkan dalam posisi ini fakta yang sebenarnya ya. Anda bisa lihat dalam hal ini ternyata iblis ini ternyata berperan banyak gitu loh, berperan penting banget gitu loh dalam posisi ini ya. Oleh karena itu, hal yang membuat keraguan dalam ajaran Pak Timotius ini Anda pikirkan. Yesus pada saat itu disalib, peranan iblis di Yohanes 13 ayat 2 itu belum Anda bisa bantah. Apakah iblis ini berperan dalam penyalipan ini hanya sekedar dilibatkan, atau memang ajaran iblis ini gitu loh, di Yohanes 13 ayat 2 itu dalilnya. Yang kedua, dalam posisi ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan Anda itu malah nggak mampu melawan iblisnya, malah dibawa keliling-keliling. Tuhan kok seperti itu gitu loh. Oke, demikian ya untuk menjawab Pak Timotius yang mencoba untuk ketawa-ketiwi tentang ajaran Islam yang berbicara tentang jin. Malah jin dibelok-belokkan kata-katanya. Sekarang Anda jawab saja nih bebel Anda, Pak Timotius. Ini banyak sekali yang mengindikasikan bagaimana ajaran ini dalam posisi melibatkan iblis. Yang pertama, di Yohanes 13 ayat 2. Kemudian banyak sekali Yesus dibawa keliling-keliling oleh iblis atau jin itu. Nah, Tuhan Anda loh ini, bukan nabi dan rasul. Anda yang anggap Tuhan ini malah ditaklukkan, dikuasain oleh iblis ya. Bagaimana Anda bisa menghujat Islam, ajaran Islam, sementara Anda lupa diri gitu loh. Di dalam Bible Anda banyak sekali ayat yang berbicara tentang kelemahan gitu loh, kelemahan Tuhan yang tidak sanggup melawan iblis, malah dikuasain oleh iblis. Silahkan jawab Pak Timotius. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.